Sindir jangan ada lagi capres masuk gorong-gorong, Mardani disikat netizen. Ditulis oleh Syardi. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menyinggung jangan lagi ada calon presiden yang masuk gorong-gorong. Dia mengatakan itu saat merespons hasil survei SMRC terkait sejumlah nama tokoh yang digadang-gadang akan maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Beberapa nama yang langganan meraih suara tinggi dalam berbagai survei adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Mardani mengatakan dia sangat apresiasi siapapun ketua umum partai atau siapapun figur yang mau maju sebagai capres. Karena jangan ada lagi beli kucing di dalam karung, jangan ada lagi pencitraan, jangan ada lagi masuk gorong-gorong, jangan ada lagi manjat pohon kelapa, katakanlah gitu untuk elektabilitas, katanya. Kalian pasti tahu siapa yang dimaksud dengan orang yang masuk gorong-gorong. Tidak mungkin dia nyindir tukang gorong-gorong kan? Netizen pun sudah cerdas dan paham apa maksud Mardani, sehingga kena sindir dengan telak. Mending masuk gorong-gorong daripada jualan agama. Itu sebabnya Tuhan muliakan yang masuk gorong-gorong bisa jadi presiden 2 periode. Jokowi memang hebat, hidup Jokowi, kata salah satu netizen. Anda yang pencitraan, Joko Widodo pemimpin yang tahan banting dengan segala hujatan dan dibalas dengan segudang prestasi, kata yang lain. Mau masuk gorong-gorong, mau guling-guling di jalan, atau mau jalan kaki dari Aceh sampai Papua sebenarnya tidak masalah. Yang masalah yang selalu bawa-bawa agama itu dalam politik itu berbahaya, kata yang lain. Benar sekali, yang masuk gorong-gorong ditertawakan dan dihina tapi bisa menjadi presiden 2 periode. Sedangkan yang satu lagi 2 kali nyapres didukung oleh gerombolan paling suci, jualan agama plus azab dan neraka, membawa-bawa nama umat serta didukung ulama. Versi mereka sendiri malah tidak menang. Ironis sekali hidup ini kan? Bawa-bawa umat seolah semua umat mendukung capresnya. Menyerat ulama pakai acara istimewa ulama pula, seolah semua ulama mendukung capresnya. Hidup memang seolah punya cara sendiri untuk membuat lelucon dan membongkar kedok kelompok yang memang ada udang di balik batu. Satu persatu dipermalukan, kedok dibongkar. Buat PKS, dengerin nih baik-baik ya. Mending calon presiden masuk gorong-gorong, meski saya yakin tidak ada lagi yang melakukan demikian. Ketimbang calon presidennya dari PKS yang cerdas ngalah-ngalahin Einstein karena kebijakan yang ngawur dan murahan. Lebih malu punya capres yang nantinya bikin anjuran harus poligami janda. Lebih parah lagi misalnya, ada capres yang ketika ditanya kenapa internet lambat, malah ditanya balik internet cepat buat apa. Jangan ada calon presiden yang cuma jualan agama demi kepentingan politik. Yang paling betul soal beli kucing dalam karung itu adalah JKT58 yang memilih gubernur dengan cara konyol. Sekarang mayoritas dari mereka pasti gigi jari dan menyesal. Ini baru fakta miris. Harapan jadi abu, impian harus dikubur dalam-dalam. Apa yang dijanjikan sewaktu kampanye jauh dari harapan. Menyesal pun tiada guna. Makin tidak mungkin lagi, apalagi melihat masa jabatan yang tinggal setahun lagi. Dan parahnya, orang ini malah pernah bilang bisa merampungkan program kerjanya apabila diberi perpanjangan waktu atau masa jabatan. Pikirannya kayak pertandingan sepak bola bisa dapat perpanjangan waktu. Dan parahnya lagi, dia ingin mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2024. Jangan ada lagi capres yang cuma pintar membual dan menjual janji seenak wagyu beef steak. Jangan ada capres yang kembali didukung gerombolan yang suka mempolitisasi agama untuk kepentingannya. Tidak boleh ada lagi strategi politik busuk, tidak mensolatkan jenazah dan menjual azab neraka di seluruh Indonesia. Dan yang terpenting adalah jangan pernah percaya apa yang dikatakan PKS. Hahaha. Karena sejatinya apa yang dikatakan PKS adalah kebalikannya yang benar. Calon pilihan PKS tidak usah didengarkan apalagi dipilih. Pola pikir mereka sering terbalik. Maka jangan heran orang-orang yang mereka pilih bakal kurang lebih mirip pola pikirnya. Biasanya satu kepentingan politik. Kalau PKS yang berkuasa entah apa jadinya negara ini. Dan Tuhan masih tunjukkan takdir bahwa mereka tidak berkuasa sampai saat ini. Hehehe. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. SBY dan JK kompak nakut-nakuti publik, akankah ada bencana politik? Ditulis oleh Alifur Rahman. Melihat kelakuan JK hari ini setelah tidak menjadi wakil presiden, sungguh miris sekali. Bayangkan dia bisa bilang bahwa akan ada bencana yang lebih besar dari COVID setelah ini. Bencana yang dimaksud adalah perubahan iklim dan cuaca yang bisa berakibat pada banjir, gempa, dan tanah longsor. Jujur saya bingung, bukankah bencana alam itu sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu? Bukankah selalu ada musibah banjir dan gempa di Indonesia?
Lalu kenapa kemudian ini sekarang dianggap sebagai sebuah bencana yang lebih dahsyat dari COVID? Dalam banyak bencana alam yang pernah terjadi, pernahkah ada sebuah bencana yang meruntuhkan ekonomi sedahsyat COVID? Saya pikir belum pernah ada. Jadi bisa saya simpulkan, ocehan JK kali ini sangat bermuatan kebohongan dan propaganda, entah untuk tujuan apa. Selain itu, mantan Presiden SBY juga menyatakan soal skenario gelap, seolah akan ada masalah yang sangat berat akan menimpa Indonesia. Namun rupanya yang dianggap skenario gelap itu adalah 1 miliar orang di dunia yang hidup kelaparan, serta 2,3 miliar hidup dalam kemiskinan. Padahal masalah kemiskinan itu juga sudah ada sejak dulu. Sejak sebelum SBY jadi presiden pun sudah ada masalah kemiskinan dan kelaparan. Tapi kenapa baru sekarang disebut sebagai skenario gelap? Kalau bicara soal penghijauan dan masalah lingkungan, bukankah di zaman SBY 2,4 juta hektar hutan yang dijadikan alih fungsi? Sampai Zulkifli Hasan waktu itu didatangi oleh Harrison Ford dan ini dianggap tidak lucu. Kasus pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja itu hanya dijawab cengengesan oleh Zulkifli Hasan. Jadi masalah yang diwariskan oleh rezim SBY kepada Jokowi itu mungkin sampai sekarang masih menjadi masalah yang belum selesai. Tapi menyalahkan Jokowi atas semua masalah yang ada itu jelas lucu dan ajaib. Ya gimana? Dia yang bikin masalah tapi kemudian dia nyalahin orang lain. Hahaha. Lagi pula kalau bicara soal kemiskinan dan kelaparan, pertanyaannya adalah apakah yang sudah dilakukan oleh SBY? Ngelukis? Gak bisa. Orang gak bisa kenyang hanya dengan menatap lukisan Pak SBY. Selain itu, SBY sendiri yang bilang bahwa kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka ini akan menjadi masalah yang besar. Nyatanya di lapangan kan gak kayak gitu. Pemerintah melakukan banyak hal, bukan cuma apa-apa. Entah itu untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan, pun soal masalah lingkungan hidup. Mungkin tidak sempurna atau langsung menyelesaikan permasalahan keesokan harinya, tapi intinya jelas pemerintah melakukan apa-apa. Nah, dari dua pernyataan mantan presiden dan wakil presiden ini, sebenarnya keduanya punya pola yang sama. Mereka coba mengangkat ketakutan untuk hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi selama ini. Bencana alam dan kemiskinan itu sudah ada di tengah-tengah kita, tapi baru sekarang diberi label dahsyat atau skenario gelap. Kalau sudah begini nampaknya kita perlu waspada karena terakhir SBY mengeluarkan istilah rumit seperti lebaran kuda, keesokan harinya demo besar-besaran dan ngamuk-ngamuk sampai rusuh. Nah sekarang ada istilah baru lagi, skenario gelap. Tapi selain itu, gaya nakut-nakuti para mantan ini sebenarnya bukan hal baru. Gatot Nurmantio sebagai mantan Panglima TNI juga punya dagangan ketakutan, tapi namanya PKI. Sementara Prabowo yang mantan prajurit suka nakut-nakuti dengan Indonesia bubar. Pada intinya semua para mantan ini punya dagangan ketakutan yang bervariasi. Entah apakah ini memang sudah menjadi SOP mantan, seperti mantan-mantan kalian yang juga suka nakut-nakuti. Ataukah ini adalah cara terbaik untuk mencari perhatian? Karena setahu saya, orang yang nakut-nakuti itu biasanya punya kecenderungan dan keinginan agar orang lain mau percaya dengannya. Sama seperti ketika kecil kita ditakut-takuti oleh orang tua.